Melanjutkan episode sebelumnya, kini mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju suku air yang lain. Namun tiba-tiba Aang melihat samar-samar pengendali udara yang lain dan bisa saja ada yang selamat dari kejadian di masa lalu. Ia pun semakin memperjelas pandangannya yang ternyata ia melihat tempat yang tidak asing baginya, yaitu tempat yang bernama Omashu, dan membuatnya segera mendatangi tempat tersebut. Sementara itu di kapal miliknya, Pangeran Zuko kembali menyusun rencana untuk menangkap sang avatar dengan bantuan dari Panglima Zhao. Beruntung bagi mereka dikarenakan Panglima Zhao memiliki banyak mata-mata di setiap tempat, jadi mereka tidak akan kesulitan menemukan avatar jika berada di suatu tempat. Sementara itu Aang menjelaskan kepada mereka bahwa Omashu merupakan tempat yang luar biasa. Itu dikarenakan Omashu merupakan gunung yang dipahat menjadi sebuah kota dan merupakan tempat dari kerajaan bumi ataupun tanah. Menurutnya di sana akan banyak keseruan yang akan menanti mereka. Mereka pun berniat memasuki Omashu, namun penjagaan super ketat di Omashu membuat siapa saja tidak akan masuk dengan mudah dan harus mempunyai tujuan yang benar-benar masuk akal agar dapat masuk ke sana. Beruntung bagi mereka karena bertemu dengan pemuda yang juga ingin ikut masuk ke dalam sana dan membantu mereka masuk tanpa dicurigai oleh penjaga gerbang kerajaan tanah. Move along. Tibalah mereka di dalam Omashu dan takjub dengan apa yang ada di sana, serta sang pemuda meminta mereka berhati-hati di sana karena Omashu dijaga ketat oleh para penjaga. Aang pun melihat pengendali udara yang lainnya dan mulai mengejar apa yang ia lihat. Ia merasa senang karena bukan dirinya sendiri satu-satunya yang tersisa sebagai pengendali udara. Namun Aang terlihat kecewa dengan apa yang dilihatnya. Itu dikarenakan apa yang dilihatnya tadi ternyata hanya seorang anak di atas kursi roda yang menggunakan peralatan canggih untuk terbang. Namun tiba-tiba ledakan terjadi sehingga membuat Aang dan Katara segera menyelamatkan orang-orang yang berada di sana. Dan diketahui anak tadi yang bernama Theo, dan datanglah sang ayah yang mencemaskan anaknya tersebut dan meminta Katara dan yang lainnya untuk ikut bersama mereka ke rumah miliknya. Theo menjelaskan bahwa ledakan tadi merupakan ulah dari mata-mata negara api yang terdapat di penjuru kota Omashu. Theo yang telah melihat pengendalian udara dari Aang membuatnya memiliki ide untuk mengajak Aang bekerja sama dalam menghentikan tindakan mata-mata negara api. Theo pun memperkenalkan ayahnya yang bernama Sai dan merupakan seorang ahli mekanik terbaik yang dimiliki oleh kota Omashu. Spies are everywhere in the city. You are air power. Pretty great, huh? Yes. Play but a small role. Omashu could be a dangerous place. Make them pay. Aang pun memperkenalkan dirinya sebagai avatar dan membuat Theo semakin mempunyai harapan bahwa mereka dapat mengalahkan dan menangkap mata-mata negara api dan kembali menciptakan rasa aman pada penduduk kota. Theo juga telah mengetahui di mana saja mata-mata itu biasanya berkumpul dan ia memerlukan bantuan Aang untuk menangkap para mata-mata tersebut pada keesokan harinya, di mana ia rasa rencana tersebut akan berhasil. Sementara itu Panglima Zhao berhasil mendapatkan informasi dari Omashu bahwa avatar telah sampai di tempat tersebut, dan Panglima Zhao bisa membuat Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh masuk ke Omashu tanpa diketahui oleh siapapun. Kembali ke Omashu, Katara tanpa sengaja melihat ayah dari Theo bertemu dengan seseorang dan mulai mengikutinya. Dan tak berapa lama kemudian, pemuda yang ia temui tadi mencegah Katara dan mulai menjelaskan bahwa pria yang ditemui oleh ayah Theo merupakan mata-mata dari negara api. Mereka pun mengikuti sang mata-mata yang merupakan komplotan dari ayah Theo yang dianggap sebagai pengkhianat. The Mechanist is a... Traitor. Come on. Pemuda itu pun memperkenalkan namanya yang bernama Jet dan mulai mengikuti sang mata-mata. Sementara itu Aang dan Theo terbang untuk memantau pergerakan di setiap sudut dari kota Omashu, berharap menemukan salah satu mata-mata dari negara api, sekaligus membawa Aang ke dalam gua tempat para mata-mata berkumpul merencanakan aksinya. Jet dan Katara yang mengikuti sang mata-mata akhirnya ketahuan dan mulai bersiap untuk menangkapnya. Namun ternyata sang mata-mata membawa komplotannya dan pertempuran pun terjadi. Jet dengan kemampuan bertarungnya cukup membuat mereka kewalahan, serta Katara juga ikut serta membantu Jet dalam mengalahkan mata-mata tersebut. Namun dikarenakan terlalu kuat,
membuat Katara dan Jet terpojok dan segera akan dihabisi oleh mereka. Jet pun tidak tinggal diam dan juga memanggil teman-temannya dan berhasil mengalahkan mata-mata tersebut. Who are you people? We're the good guys. You coming? Jet pun membawa Katara ke markasnya ataupun tempat persembunyiannya bersama dengan rekan timnya yang lain, di mana tempat tersebut terdapat pemuda seperti Jet serta menjelaskan bahwa akibat perang yang berkepanjangan membuat raja dari Omashu menjadi tidak peduli dengan Omashu. Maka dari itu Jet bersama dengan teman-temannya membentuk kelompok pelindung bagi Omashu dan menyebut mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Sementara itu Theo dan Aang telah masuk ke dalam gua tempat pertemuan para mata-mata negara api. Mereka menemukan sejumlah bahan-bahan peledak yang telah mereka siapkan. Namun Aang mendapatkan banyak kejanggalan di tempat tersebut, bahwa ledakan yang selalu terjadi tidak disebabkan oleh negara api. Aang pun membawa bukti-bukti tersebut kepada Sokka dan mulai mencurigai bahwa yang melakukan peledakan di Omashu adalah Jet. Dan secara bersamaan Katara juga datang dan menceritakan apa yang dilihatnya, yaitu ayah dari Theo lah yang berkhianat dan membantu negara api masuk ke dalam Omashu untuk melakukan pemboman di mana-mana. Perdebatan mereka semakin memanas, di mana menurut mereka salah satu di antaranya adalah pengkhianat dan tidak bisa dipercayai. Why? What is it? The ropes from the turnip cart. He didn't tell the truth. You don't know what he's already lost. He didn't lie. It's just like you, Katara. Where are you going? Untuk membuktikan ucapannya tersebut, Katara pun meninggalkan mereka dan mulai mencari Jet untuk mencari fakta yang sebenarnya. Katara pun bertemu dengan Jet yang secara bersamaan Jet sedang ingin melakukan rencana selanjutnya, yaitu menyingkirkan mata-mata yang ada. Ia bersama dengan kelompoknya akan melakukan misi terakhir mereka, yaitu meledakkan bom yang telah ditukar oleh alat buatan ayah dari Theo, sehingga apabila rencana tersebut berhasil maka ayah Theo yang akan disalahkan dan membuat para mata-mata negara api akan keluar, dan di saat itu Jet dan kelompoknya yang akan menangkap mereka. Serta akhirnya Katara percaya bahwa dalang dari pemboman tersebut adalah Jet dan kelompoknya. Maka dari itu Katara pun meninggalkan Jet. Ia pun kembali ke tempat Aang dan memberitahukan rencana dari Jet, sehingga mereka bergegas mencegah Jet melakukan rencananya. Namun dalam perjalanan mereka dicegah oleh Pangeran Zuko yang telah sampai ke sana, sehingga secara terpaksa Aang meminta Zuko dan Katara untuk menghentikan Jet dan kelompoknya, sementara dirinya yang akan menghalangi Pangeran Zuko. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit, namun Pangeran Zuko yang telah kehilangan kesabaran membuatnya menggunakan pengendalian apinya, sehingga orang-orang yang melihat hal tersebut segera melaporkan kejadian yang ada. Sementara itu Katara dan Zuko telah berhasil sampai ke tempat tujuan dan melihat ayah dari Theo yang membawa bahan peledak mendekati pemimpin kerajaan tanah, serta pasukan dari Jet bersiap menembak koper tersebut. Sementara itu akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh Pangeran Zuko membuat pasukan penjaga kerajaan tanah mulai berdatangan, sehingga Jenderal Iroh pun memintanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut, sementara dirinya yang akan mengalihkan perhatian para penjaga dan memancing mereka agar Pangeran Zuko dapat keluar dari Omashu tanpa dicurigai oleh para penjaga. Sementara itu Aang yang sibuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh kekacauan tersebut. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, justru ia juga tertangkap oleh para penjaga kerajaan tanah dan membuatnya menjadi tahanan di Omashu. Dan seperti biasa, film pun bersambung.